Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di dagangankita.com di online business camp bagian 8 dengan tema cara membuat model bisnis bersama saya Tri Susilo. Oke, kita lanjut. Semua model bisnis pada dasarnya baik, hanya saja kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan market bisnis yang akan kita jalankan. Buat model bisnis yang sederhana di awal supaya bisa segera dieksekusi dan kembangkan menjadi lebih baik lagi di dalam perjalanannya. Nah, sebenarnya model atau konsep ya, bahasanya itu ada yang bilang model, ada yang bilang konsep, itu pada dasarnya itu semuanya baik. Apapun modelnya, apapun metodenya, apapun caranya, sebenarnya semua bisnis itu baik. Cuman kan kadang memang kita harus bisa menyesuaikan. Misal si A menggunakan model bisnis seperti ini, kita mau ngikutin juga belum tentu itu berhasil gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan kita. Kalau kita mampunya misal dengan model seperti A, ya kita jalankan seperti A saja, jangan seperti B. Kalaupun nanti mau dikembangkan seperti B, yang penting seperti A ini dijalankan dulu, dilakukan dulu, ukur kemampuannya, ukur kapasitasnya, ukur kebutuhan marketnya, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk lah, nggak usah terlalu dipusingkan, karena sebenarnya ya kalau saya mengatakan semuanya sama pada dasarnya gitu loh. Orang jual, yang penting kan tujuan dari bisnis itu kan menghasilkan penjualan atau menghasilkan satu produk atau menghasilkan customer yang puas atau menghasilkan cuan kan gitu toh. Dasarnya kan intinya kan seperti itu. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Mau ambil metode offline, oke. Mau metode online, oke. Mau metode lain sebagainya juga oke. Nah ini tinggal bagaimana kita menyesuaikan ya. Jadi jangan terlalu pusing, jangan terlalu bingung. Wis lakukan aja. Yang penting itu lakukan seperti tema yang sebelumnya. Lakukan sesegera mungkin kan gitu. Nah terus pahami kebutuhan marketnya. Nah dengan memahami kebutuhan market, kita akan lebih mudah untuk menentukan model atau konsep bisnis apa yang akan kita jalankan. Misal selain kita kemarin menentukan produk, terus menentukan supplier dan lain sebagainya, kita juga harus bisa memahami marketnya. Ketika kita paham marketnya seperti apa, kita akan bisa menentukan metode marketingnya seperti apa. Contoh misal mau buka laundry atau mau buka counter ya, misal counter. Nah, kebutuhan misal laundry aja lah. Kebutuhan marketnya itu seperti apa? Misal laundry express, terus harganya yang terjangkau, terus parfum-parfumnya yang kekinian, terus tempatnya yang menarik, terus pelayanannya misal bisa diambil bisa dijemput, bisa diantar, terus kualitasnya seperti apa. Nah itu ya misal kalau laundry. Nah kalau misal counter ya berarti isi-isinya harus lengkap. Kita ambil model-model yang aksesoris misal, atau kita jadi grosir pulsa. Nah ini kan metode-metodenya. Jadi kita bisa menentukan gitu. Kalau online produknya apa kan gitu toh. Tinggal produknya. Misal produknya mau campur-campur atau produknya fokus ke satu hal, itu juga bisa. Marketnya di mana, modelnya nanti seperti apa yang mau kita lakukan, kebutuhan marketnya itu seberapa, itu harus kita pahami. Lingkungannya. Nah, kalau misal offline tadi lingkungannya, kalau misal kita buka laundry di tengah sawah ya kemungkinan susah untuk mendapatkan pelanggan. Tapi kalau kita buka laundry di tengah lingkungan kos-kosan ya kemungkinan akan cepat kan gitu toh. Nah, ini kebutuhan marketnya digali. Nah, itu teman-teman bisa coba konsultasi dengan mentornya, teman-teman bisa konsultasi dengan temennya dan lain sebagainya, atau teman-teman bisa cari referensi di YouTube cara menentukannya seperti apa, terus teknik-tekniknya seperti apa. Ya sebenarnya dengan memahami video-video yang sudah kita buat, harusnya dari awal sampai nantinya akhir dari online business camp ini teman-teman harusnya bisa
bisa paham, bisa menerapkan apa sih tujuan dari awal kita membuat konten sampai dengan akhir ini, dan goals-nya pasti ya penjualan kan gitu toh. Dengan kita step by step kita memahami dari pola pikir, terus pondasi bisnis dan lain sebagainya, sampai kita paham model bisnis yang akan kita lakukan, sampai nanti eksekusi, itu akan mempermudah kita dalam melakukan perjalanan bisnis kan gitu. Lalu menentukan model bisnisnya, misal offline seperti tadi, kita membuka satu bisnis yang offline, misal laundry atau apa dan lain sebagainya. Terus free delivery misal modelnya. Kalau yang lain belum ada free delivery, kita free delivery. Kalau misal free delivery-nya yang lainnya cuma jarak 10 kilo, kita lebihkan, misal kalau bisa ke backup dan lain sebagainya. Terus tampilan yang menarik. Karena kalau offline misal itu tampilannya harus menarik, online pun juga harus tampilannya menarik. Terus online, online sekarang memang yang lagi digemari dan memang fokus kita sebenarnya di online, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa offline juga, cara-cara yang kita tentukan kan gitu toh. Terus nanti pelayanannya mau seperti apa, terus pemenuhan pesanannya mau seperti apa, apakah multi warehouse atau pengiriman di satu warehouse, atau pengiriman di hari yang sama, atau PO atau apa kan gitu toh. Nah, itu harus kita tentukan mau seperti apa. Terus paralel misal jalan offline online, semua dilakukan dengan berbarengan, dengan menggunakan metode yang bercampur-campur, itu juga bisa. Terus dropship atau reseller, nah ini juga salah satu metode yang mengirit biaya kan gitu ya. Terus eksklusif, produknya yang eksklusif yang orang lain nggak ada, atau kalaupun ada kompetitor tapi kompetitornya nggak bisa sesama plek ketiplek dengan apa yang kita buat kan gitu toh. Nah, ini dibuat eksklusif. Caranya apa? Misal open PO, stoknya dibuat limit, terus nanti model-modelnya yang terbaru, terus inovasi-inovasinya yang terbaru dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi model bisnis yang akan kita jalankan. Nah, pada dasarnya ya kembali ke yang awal tadi, semua metode bisnis atau model bisnis itu sama saja sebenarnya, tinggal memenuhi kebutuhan market yang akan kita tuju seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman coba pecah tujuan modelnya seperti apa. Oh, saya mau offline dengan cara free delivery, tampilan saya menarik, pelayanan saya ramah, pemenuhan pesannya dengan antrian seperti ini, dengan cara seperti ini, terus misal eksklusif produk-produknya itu bisa, atau online dengan pelayanan yang maksimal, terus pemenuhan pesanan dengan misal multi warehouse di semua kota-kota besar kita ada, terus kita pakainya misal sistem dropship, free delivery, ya itu bisa. Nah, nanti tinggal digabung-gabungan saja, atau kita mainnya online offline dengan memaksimalkan media sosial untuk menarik traffic, dengan memaksimalkan Google Map untuk tampil di halaman awal atau halaman 1 di Google dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan kita menentukan kita mau arahnya kemana. Ketika kita sudah menentukan, nah disitulah kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Terus value-nya atau nilai tambahnya, atau kenapa kok orang itu mau membeli, atau kenapa kok kita memberi harga mahal, itu pasti kan harus ada values-nya ya, harus ada value-nya. Nah, itu misal dari kemasannya, dari kualitasnya, dari garansi yang kita berikan. Nah, dengan membuat kemasan yang baik dan mewah akan membuat customer merasa memiliki barang yang kualitasnya baik. Nah, kadang orang itu melihat dari segi kualitas kemasannya. Ketika kemasannya itu bagus, orang udah feel-nya atau udah rasanya atau perasaannya itu sudah, atau psikologinya sudah merasa, wah ini barangnya bagus. Bahkan ada yang sampai kotaknya pun disimpan gitu loh, meskipun nggak dipakai disimpan. Itu saya sendiri juga melakukan itu gitu loh. Misal saya beli misal beli Mac Mini beli Mac Mini untuk kebutuhan kerja misalnya. Nah, itu selain Mac Mini-nya kita pakai, itu bungkusnya kita pajang. Selain kita pajang untuk memang nanti biar kalau dijual lagi atau
klaim garansinya masih bisa. Tapi juga untuk tampilan, untuk pajangan itu juga bagus gitu loh. Nah itu kemasan itu sudah bisa menjadikan produk itu value-nya naik. Seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan secara kemasannya. Kalau misal laundry dari kemasan plastiknya bagus, terus kantong tentengnya bagus, itu ya kemungkinan nanti malah bisa orang mau belanja pakai kantong-kantongnya itu gitu loh, pakai tasnya laundry itu. Nah, di situ kalau misal kita bisa memberi nama laundry kita, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya, itu kan sebagai pemasaran juga. Nah, kemasan yang bagus itu akan membuat customer memiliki barang yang berkualitas gitu loh. Terus kualitasnya, nah kalau kualitas jelas lah ya, kualitas itu tidak bisa dipungkiri memang harus yang terbaik. Kualitas yang baik dari kompetitor akan membuat pelanggan semakin cinta dengan produk kita. Itu sudah pasti. Jadi kalau kualitas harus memang benar-benar dijaga selain kuantitas kan gitu ya. Baik itu dari misal segi kualitas kalau laundry tadi ya, kita bicara laundry, kualitas setrikaannya, terus kualitas parfumnya, terus kualitas mesin cucinya, kualitas deterjen yang dipakai, kualitas air, bahkan kualitas air ini juga harus dijaga. Kalau misal airnya nggak bagus ya pasti akan beresiko pada pakaiannya kan gitu ya. Kalau misal deterjennya nggak bagus ya pasti akan membuat pakaian tersebut luntur. Terus misal kualitas cucian pisah, kecepatannya dan lain sebagainya itu akan membuat nilai tambah gitu loh. Ketika katakanlah ya kalau di Jogja itu misal laundry yang lumayan mahal misalnya kayak saya sebut merek misal Melia Laundry, itu memang kualitasnya bagus gitu loh. Saya bukan mempromosikan, tapi saya melihatnya harganya mahal tapi bagus. Atau misal laundry eksklusif yang kayak laundry hotel misal kayak gitu, ya memang kualitasnya bagus. Bahkan sampai kalau ada noda ya benar-benar nodanya tuh hilang. Atau misal ada orang yang pengen cuci tangan misalnya, nah itu kita mungkin bisa buat laundry yang cuci tangan misal. Nah itu tinggal tergantung kita mau pakai metode atau model apa. Terus mesin juga berpengaruh. Ketika kita pakai mesin merek A, merek B, mesin yang ada air panasnya atau enggak ada air panasnya, itu juga berpengaruh untuk kualitas dari hasil laundryannya kan gitu. Kalau kita bicara laundry, kalau kita bicara produk yang lain, misal kalau fashion ya berarti jahitannya, modelnya, motifnya, terus keberagaman dari produknya, kualitas dari aksesorisnya dan lain sebagainya itu berpengaruh gitu. Dan garansi. Nah, misal garansi kalau kita bicara biar satu arah ya, kita bicara soal misal laundry, garansinya misal kalau 3 hari apek bisa dikembalikan, atau kalau misal apek bisa langsung kita cuci lagi dengan gratis dan lain sebagainya. Kalau misal ada pakaian yang rusak karena kesalahan laundry, ya kita ganti dengan nilai yang sesuai dengan barang tersebut. Dan nggak usah bertele-tele, pemberian garansi yang maksimal dan tidak kebanyakan syarat akan membuat customer nyaman jika terjadi sesuatu pada barang yang dibeli atau barang yang di laundrykan kan gitu ya. Jadi kalau memberikan garansi itu ya wis memang all out. Yang penting syarat dan ketentuannya itu jelas kan gitu. Misal atas kesalahan kita, ya udah kalau memang salah kita langsung kasih aja garansinya. Tapi kalau misal kita sudah memastikan barangnya itu nggak ada masalah, terus ternyata customernya yang membuat masalah, ya kita harus membela diri kan gitu. Tapi yang jelas garansi itu sebisa mungkin udahlah nggak usah bertele-tele supaya customer nyaman kita kasih. Kalaupun misal kita rugi di customer tersebut, kita akan mendapat ganti di customer berikutnya. Makanya value-nya harus kita buat seperti apa gitu loh, supaya kita bisa dengan value-nya bagus atau dengan value-nya yang bisa kita naikkan, maka harga pun akan kita bisa naikkan. Makanya produk-produk branded itu akan menghasilkan value yang maksimal dan akan memberikan harga yang maksimal juga. Karena rego nggawa rupa lah bahasanya kan seperti itu. Nah gitu. Terus servisnya, servis yang ramah dan amanah. Dengan pelayanan yang ramah dan amanah akan membuat pelanggan semakin nyaman. Nah ini juga penting kalau misal kita offline ya, kita kembali lagi ke laundry, misal orangnya ramah, ketika datang senyum, keadaan amanah, apa yang dititipkan
semuanya beres dan lain sebagainya, nggak ada yang tertukar, nggak ada yang kurang, nggak ada yang rusak. Nah ini kan salah satu service yang harus kita lakukan, model bisnis yang harus kita lakukan kan gitu. Terus cepat dan tepat. Misal kita janji 2 hari ya 2 hari selesai. Tepat ya tepat waktu. Misal 2 hari jam 12 siang ya kalau bisa pagi sudah selesai. Nanti jam 12 siang diambil sudah clear. Nah dengan pelayanan cepat dan tepat dapat meminimalisir komplain. Nah ini penting karena kadang kita sudah cepat tapi ya ada customer yang komplain itu pasti ada karena kita nggak mungkin lah bisa memenuhi 100% kebutuhan market customer dengan sempurna. Pasti adalah hal-hal lain yang membuat miss, membuat fraud dan lain sebagainya itu pasti. Cuman dengan kita cepat dan tepat insya Allah dan ramah dan amanah insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik kan gitu. Nah terus yang ketiga bersih dan rapi. Dengan bersih dan rapi dari semua aspek yang ada di bisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan senang. Nah, contoh lagi, misal kalau laundry ya, karena kita berbicara contoh ininya laundry. Nah, dengan pelayan rapi dan bersih, misal benar-benar bersih, pakaian yang masuk kotor, bau, apek dan lain sebagainya, pulang dengan bersih, rapi dengan setrikaan yang memang rapi, lipat-lipetannya, terus ukuran setrikaan ukuran lipetannya, panjang lebar lipetannya, terus dalam masukin ke plastik nggak berkerut dan lain sebagainya. Itu akan membuat customer pasti nyaman dan senang gitu loh. Wangi, aroma pewangiannya yang seger, yang bisa membuat orang semangat dan lain sebagainya lah. Yang jelas bersih dan rapi, servis yang maksimal itu akan membuat customer semakin berlangganan. Saya pun juga gitu. Saya sebagai customer saya juga sebagai penjual ya harus bisa mengimbangi. Ketika saya menjadi customer, apa yang saya inginkan? Oh, ketika saya ngelondri misal, ya saya ketika datang ya harus disapa dengan ramah, atau ketika dia misal ngambil di rumah ya harus dengan cara yang ramah. Kalau dia ngambil dengan cemberut ya wah ya wes nggak usah kita pakai gitu loh. Cepat misal 2 hari, 1 hari, bahkan bisa 1 jam ya itu kita lakukan. Dan ketika kita bisa memberikan servis yang maksimal dan cepat, kita semakin bisa menentukan harga yang tinggi. Misal 1 jam jadi ya benar-benar 1 jam jadi. Ya kita bisa ngasih harga misal bandrol 20.000 per helai pakaian misalnya, itu bisa. Nah gitu. Terus manajemen. Nah, manajemen ini juga penting untuk kita menentukan model bisnis, karena dengan manajemen yang baik, bisnis akan berjalan dengan baik juga. Misal SDM-nya dengan SDM yang memang SDM yang terampil, yang punya skill, yang memang tertib dan lain sebagainya, itu akan membuat pelayanan dan keberlangsungan bisnis itu akan baik. Terus produksi atau stok kalau misal kita berproduksi. Terus keuangan dari segi pencatatan dan lain sebagainya, terus operasional, terus marketing, terus hubungan dengan masyarakat. Misal humas itu bisa customer relationship atau hubungan dengan lingkungan. Nah, nanti masuknya ke hal-hal yang sifatnya keberlangsungan bisnis terhadap lingkungan kan gitu dan lain sebagainya. Nah, manajemennya harus kita tata, harus kita bentuk, harus kita rapikan, harus kita laksanakan. Kalau misal masih memulai awal, setidaknya untuk manajemen ini harus kita konsepkan dulu, harus kita bentuk modelnya. Kalaupun belum kita bisa jalankan sendiri, karena kita masih sendirian, yang penting sudah tahu metode-metodenya atau model-modelnya. Nanti ketika kita berkembang dan lebih besar lagi, nah metode itulah yang digunakan atau dipakai kan gitu ya. Karena kalau berbicara manajemen itu banyak banget. Nah, terus fokus dan konsisten. Ini sangat penting banget. Jangan terlalu banyak mencari model bisnis sehingga membuat kita malah bingung model mana yang akan dijalankan. Coba ambil satu metode dan jalankan dengan fokus dan konsisten. Karena kemampuan manusia itu ada batasnya dan sifat dasar manusia itu adalah serakah. Jadi jangan membuat repot diri sendiri dan malah bubar semuanya. Nah ini juga harus teman-teman perhatikan.
teman-teman harus benar-benar fokus, beri waktu untuk diri ini menjalankan satu hal atau satu model yang memang sudah kita tentukan dan paksa untuk konsisten supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Jangan malah mencari wah ini sudah dapat model gini, cari model lain dan lain sebagainya. Wah malah berantakan, bingung, pasti bingung dan ujung-ujungnya kita kehabisan energi, ujung-ujungnya kita nggak konsisten, ujung-ujungnya kita nggak fokus dan malah bubar. Nah hati-hati. Kebanyakan teman-teman yang baru jalan 1, 2, 3 bulan bubar itu karena nggak bisa fokus dan konsisten. Sudah bisa saya pastikan tidak fokus dan konsisten. Kalau nggak percaya coba sendiri. Tapi kalau teman-teman bisa fokus dan konsisten, ya bisa stabil gitu loh. Minimal kalaupun belum hasilnya maksimal, stabil dulu lah. Atau metodenya terlaksana dulu lah. Karena itu penting banget ketika kita bisa menentukan model dan kita bisa fokus dan konsisten, ya hasil nggak akan mengkhianati sebuah usaha kan gitu ya. Ya kita harus yakin itu dan selain itu ya kita harus berpasrah dirilah dengan Allah ketika kita sudah ikhtiarnya sudah maksimal, bekerjanya sudah maksimal, ya wes hasilnya kita pasrahkan kan gitu Tom. Jangan menjadi orang yang banyak doanya tapi sedikit kerjanya. Banyak kerjanya tapi nggak pernah doa. Nah ini bahaya kan gitu. Ya, kita harus imbang lah, harus dibalancekan. Karena di materi sebelumnya ya kita sudah bahas juga tentang siapa sih yang memberikan rezeki kan gitu kan. Siapa sih yang mengatur semua kehidupan ini? Ya Allah gitu loh. Ya kita harus bisa sebagai manusia, sebagai makhluk ya harus bisa bisa memaksimalkan diri untuk menjadi hamba yang baik dan bisa melaksanakan perintah Allah gitu loh dan menjauhi semua larangannya gitu. Nanti malah lanjutnya malah ceramah nanti. Jadi intinya fokus dan konsisten ya. Intinya fokus dan konsisten. Nah, gitu teman-teman, materi kita tentang menentukan model bisnis ya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya informasikan ini bermanfaat dan bisa teman-teman jalankan dan menjadi dan bisa menentukan satu model bisnis dan bisa fokus dan konsisten sehingga bisnis teman-teman baik itu bisnis yang mau dijalankan maupun yang sudah dijalankan bisa berjalan baik, mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video tentang edukasi bisnis yang kita upload, yang kita berikan. Semoga banyak orang yang mendapatkan kebermanfaatannya. Minimal dengan teman-teman share terus orang lain nonton, minimal teman-teman mendapatkan pahala dan saya pun juga mendapatkan pahalanya. Karena tujuan dari kehidupan ini kan untuk mendapatkan akhirat. Nah, kita harus menabung sejak dini. Ketika kita tidak bisa memberikan ilmu atau manfaat, ya minimal kita share, nanti manfaatnya akan didapatkan oleh kita. Nah, gitu ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, Trisusilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.